Pada video kali ini, aku bakal bahas latihan 16.10 dari buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah yang ditulis oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Marus. Di sini itu berikut ini posisi debt investment PT Arwana per 31 Desember 2019. Seluruh debt investment dibeli tanggal 1 Januari 2019 dan modal bisnis PT Arwana itu terkait dengan debt investmentnya adalah held for collection and selling. Berarti karena held for collection and selling, yaitu pasti menggunakan fair value OCI yang recycling ya. Nah, ini nih ada 3 nih, dari obligasi PT Koi, obligasi PT Kerang, dan obligasi PT Kecubung. Nah, di sini itu ada ininya, cost dan fair value di 31 Desember 2019 dan saldo unrealized gain or loss-nya. Dan ada informasi juga tanggal 1 Agustus 2020 PT Arwana ini menjual obligasi PT Kerang dengan harga 303.000. Per tanggal 31 Desember 2020, berdasarkan penilaian perusahaan obligasi PT Koi dan PT Kecubung mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut. Untuk obligasi PT Koi ini turun 5% dari carrying value per 31 Desember 2020. Penurunannya ini disebabkan oleh risiko kredit. Kemudian ada lagi untuk PT Kecubung itu turun 8% dari carrying value per 31 Desember 2020. 3%-nya karena perubahan bunga pasar dan 5%-nya karena risiko kredit. Nah, yang ini itu bakal kita pelajarin di pertemuan ke-7 kan. Jadi di video kali ini tuh aku bakal bahas yang udah kita pelajarin dulu di TM ke-6. Tuh, yaitu yang diminta yang nomor 1, jurnal transaksi penjualan terkait dengan obligasi PT Kerang di 1 Agustus 2020 dan jurnal penyesuaian di 1 Desember 2020 terkait dengan penyesuaian bunganya. Untuk yang selanjutnya, berarti itu bakal dibahas di LWP TM ke-7 ya. Sekarang yang berkaitan sama TM ke-6 dulu. Nah, tadi kan yang PT Kerang ini dijualnya 1 Agustus 2020. Nah, kita di sini ada data terkait dengan amortized cost dan fair value di 31 Desember 2019. Berarti kita amortisasi dulu cost-nya ini nih. 305.319. 305.319 ini di tanggal 31 Desember 2019. Carrying amount-nya itu 305.319. Nah, ini kan obligasi PT Kerang ini face value-nya adalah 300.000. Coupon rate 11%, effective interest rate-nya 10%. Bunganya itu dibayar 1 Januari 1 Juli, berarti semi-annually. Nah, kita tahu di sini bahwa obligasi PT Kerang ini tuh dibeli pada keadaan ini, premium. Kenapa premium? Karena cost-nya ini lebih tinggi daripada face value-nya. Face value-nya kan 300.000 tuh. Oke, berarti sini premium amortized. Untuk cash receipt-nya berarti 300.000 kali dengan coupon rate. Coupon rate-nya itu adalah 11%. Nah, 11%-nya itu per tahun kan. Karena ini tuh semi annually, berarti 11% bagi 2 kali 5,5%. Cash receipt-nya sama nih. Kemudian untuk interest revenue-nya berarti kan 10% EIR-nya. Berarti bagi 2, 5% kali carrying amount. Premium amortized-nya, cash receipt, minus ini, interest revenue-nya. Untuk carrying amount-nya berarti 305 ini dikurangin dengan premium amortized. Oke, untuk di 1 Januari 2021 berarti ini saya tarik aja ya. Nah, 5% kali 304 terus premium amortized-nya tuh dikurangin aja. Oke, berarti untuk nyari CA di 1 Agustus 2020 bisa kita cari. Pertama, CA di 1 Juli kan ini 304. Kemudian kita amortisasi nih. Terakhir kan amortisasi 1 Juli. Berarti untuk 1 Agustus diamortisasi
berapa bulan dari Juli ke Agustus, 1 Juli 1 Agustus itu 1 bulan, berarti 1/6 kali premium amortisasinya yang ini 1296. Berarti CA 1 Agustus 2020 sama dengan CA 1 Juli minus amortis premium 1 Agustus 2020 303. Dan kita tahu nih di soal PT Arwana ini menjual obligasi PT Kerang dengan harga 303.000. Nah, semestinya berarti nilai wajarnya itu 303.000 sama dengan harga jualnya ya. Oke, berarti saldo fair value adjustment-nya adalah 869. 869 ini di kredit. Kenapa di kredit? Karena fair value-nya ini lebih kecil daripada CA-nya. Makanya fair value adjustment ini di kredit nanti saldonya 869. Oke, kita buat dulu jurnal untuk mengamortisasi yang ini, 216 ini. Yang amortisasi 1 bulan ya, sampai 1 Agustus 2020. Yang di debit itu adalah cash, karena kan mau kita jual nih. Berarti kita dapetin cash nantinya itu sebesar sama dengan 1/6 kali ini, 16.500. Kemudian yang di kredit itu adalah debt investment-nya. Ini kan premium amortis tuh, berarti di kredit berkurang debt-nya. Kemudian yang di kredit lagi adalah interest revenue sebesar 1/6 kali ini 15.204. Oke, udah. Kemudian lanjut kita buat jurnal untuk menyesuaikan ini fair value adjustment-nya. Nah, sebelumnya kan udah ada saldo nih, unrealized gain or loss ini 1319. Kita bisa lihat di sini nih. Cost-nya itu tuh 305.319. Fair value-nya cuma 304.000. Nah, berarti karena fair value-nya lebih kecil, berarti ada saldo yang 1319 ini, fair value adjustment-nya adalah di kredit. Nah, saldo yang sekarang adalah 869. Tuh. Gimana sih caranya dari kredit 1319 menjadi kredit 869? Caranya dengan mendebit sebesar selisihnya. Oke, nah ini yang harus kita sesuaikan di jurnal penyesuaiannya. Berarti fair value adjustment itu di debit. Fair value adjustment pada UHGL OCI ya, sebesar 450. Nah, kemudian kita tutup akun UHGL OCI ini tuh ke AOC. Ini unrealized holding gain or loss ya, maksudnya UHGL. Ada AOC. 450 juga. Oke, kita lanjut ke jurnal penjualan atas debt investment-nya. Nah, cash-nya 303.000. Nah, di sini kan tadi ya, yang cash 2750 ini kita asumsikan bahwa yang 303.000 ini tuh belum termasuk cash-nya ini, cash atas pembayaran bunganya gitu. Jadi 303.000 ini adalah di luar pembayaran bunga. Kemudian yang di debit lagi adalah fair value adjustment sebesar ini. Karena kan mau udah jual nih obligasi PT Kerang. Nah, berarti kita harus tutup juga akun fair value adjustment-nya. Untuk tutup yang kredit 869 berarti kita debit sekarang. Sebesar 869. Yang di kredit adalah debt investment sebesar CA-nya. Nah, 303.869. Kita
buat jurnal recycling atau reklasifikasi ke laba rugi. Nah, tadi kan fair value adjustment kita itu saldonya di kredit ya. Nah, kalau di kredit ini berarti menandakan fair value-nya lebih kecil. Nah, berarti itu sama aja kayak loss kan. Nah, berarti yang di debit itu adalah realized holding gain or loss PL. Nah, PL itu adalah profit atau loss. Tuh. Ini bukan lagi OCI ya. Karena udah realized. Kemudian yang dikredit adalah nih, UHGL OCI-nya ini. Sebesar berapa? Sebesar 869. Dan kita tutup lagi yang UHGL OCI ini ke AOC. Sebesar 869. Oke, lanjut yang nomor 2 kan disuruh buat jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2020 ya. Nah, di 31 Desember 2020 ini kita buat jurnal penyesuaian atas bunga, interest receivable, sama atas penurunan nilai ini, penurunan yang disebabkan oleh resiko kredit yang PT Kowi sama PT Kecubung. Nah, kalau atas ini, yang penurunan ini kan bakal dipelajari TM7. Jadi kita buat dulu yang ini aja, penyesuaian atas interest revenue-nya ya. Oke, carrying amount di ini kan yang diketahui 31 Desember 2019 ya. Yang data di atas. Untuk PT Kowi, carrying amount-nya itu 387.590. 590. Untuk cash receipt-nya berarti PT Kowi 400.000 dikali dengan kupon rate-nya 10%. Dibayarnya setiap 1 Januari, berarti annually. Kali 10%. EIR-nya 11% ya. Kali carrying amount-nya. Nah, ini kan face value-nya 400.000. Amortized cost di 31 Desember 2019 itu 387. Nah, berarti kita tahu nih, kalau dia itu at diskon pas dibelinya. Nah, face value-nya masih lebih tinggi daripada amortized cost-nya. Di diskon amortized ya. Interest revenue minus cash receipt-nya. Itu carrying amount-nya 387 ditambah sama diskon amortized-nya. Ini bisa ditarik aja nih. Oke, berarti selanjutnya masih ada ini ya sampai 400.000, tapi buatnya sampai ini dulu. Kemudian untuk PT Kecubung, carrying amount-nya itu adalah 96.760. Dan cash receipt face value 100.000, kupon rate 8%. Ini 8%. Kemudian EIR-nya itu adalah 9%. Jadi sama dengan 9% kali 96.760. Nah, karena ini tuh cost-nya lebih kecil daripada face value-nya yang 100.000, berarti itu adalah diskon amortized. Itu carrying amount-nya tambah aja. Tambah 708. Oke. Nah, kita buat segini dulu nih. Jadi untuk jurnalnya yang PT Kowi, kita mengakui interest receivable. Karena cash nanti, interest revenue-nya itu kan dibayarin nih di setiap 1 Januari. Nah, berarti yang beneran cash-nya itu didapetin di 1 Januari. Sekarang kita baru mengakui aja.
Terus karena diskon amortize berarti debt investmentnya di debit. Di kredit adalah interest revenue. Interest receivable-nya sebesar ini. Kemudian debt investment-nya 2635. Interest revenue-nya yang 42635. Kemudian ke PT Kecubung. Jurnalnya sama, interest receivable. Kemudian debt investment. Karena kan sama-sama diskon amortize ya. Kreditnya interest revenue. Sebesar ini. Interest receivable-nya 8.000. Debt investment 708. Interest revenue-nya ini 8708. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.